Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Luar biasa. Amin, puji Tuhan. Ada yang sudah pulang dari liburan ya. Ada yang sudah pulang dari jalan-jalan. Dan hari ini kita boleh bertemu kembali dalam keadaan yang sehat. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan saya diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Bersyukur berterima kasih buat Bapak Gembala Ibu Rohani, sekalipun Bapak Gembala sekeluarga tidak ada bersama-sama kita pada saat siang hari ini. Sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara jemaat tempat ini sudah mengenal saya karena saya sudah pernah datang di sini 3 tahun yang lalu menyampaikan firman Tuhan. Dan tidak berlambatan kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Yesus Penolong yang Setia. Mari sama-sama kita katakan judul ini. 2, 3. Yesus Penolong yang Setia. Siapa sini yang sampai hari ini merasakan pertolongan dari Tuhan? Ya, kemarin, hari ini Tuhan sudah tolong saya dan saudara. Besok Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kami ada di pelayanan di Pulau Obi, satu ketika saya pada pas pagi hari, sekitar jam 6 pagi, karena pastori tempat ibadah kami itu di luar kampung ya, di luar desa. Dan di samping kami, samping pastori itu ada tempat pemakaman, kuburan ya. Itu kuburan orang Kristen karena kami tinggal di kampung semua orang Kristen. Dan di tetangga kami satu-satunya itu, selebihnya itu pohon-pohon kelapa. Ya, sekeliling kami muka belakang tuh banyak pohon kelapa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ketika pagi hari saya mendengar ada suara anak-anak menangis. Menangis di pekuburan itu. Saya ini penasaran kok tiba-tiba pagi-pagi itu ada anak-anak menangis di situ, kenapa? Nah, saya dengar, saya buka pintu, saya dengar di dapur, saya lihatlah ini anak ini sama bapaknya. Sementara anak ini menangis, dia berkata begini, pakai logat di sana ya, dia bilang, Mama kalau orang Tobelo Galela ya, karena sana kan suku Tobelo Galela. Jadi mereka kalau menangis tuh ditarik panjang suaranya. Mama gitu. Tolong saya. Gitu. Bantu saya, bantu kita Kak, gitu kan. Bantu kita Kak Mama gitu. Saya ini anak ini ada apa pagi-pagi kok dia berteriak minta tolong sama mamanya di kuburan situ. Mamanya udah meninggal ya. Ternyata kata-kata selanjutnya itu yang membuat saya, oh Tuhan Yesus tolong. Dia berkata begini, Mama kita sebentar mau ujian. Mama tolong kita Kak. Saya dalam hati, aduh bukannya kau belajar gitu loh. Belajar bukannya kau minta tolong sama mamamu, kasihan apalagi mamamu sudah meninggal. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, faktanya kalau di sini mungkin tidak ada, di luar banyak. Ada banyak orang yang berkata dia Kristen, dia orang percaya, dia setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika dia dalam kesulitan, dia bukan lari minta tolong sama Tuhan, tetapi dia lari minta tolong kepada tempat lain. Di sini tidak ada. Jemaat di sini baik-baik semua. Jemaat di sini manis-manis semua. Anak ini minta tolongnya sama mamanya yang sudah meninggal. Dia pikir mamanya mau bangkit, mau kasih pertolongan, dia bisa ujian. Ya. Dan di kampung itu memang kebiasaan adatnya luar biasa begitu kuat. Mereka percaya bahwa ketika mereka datang ke kubur, apa yang menjadi kesulitan mereka bisa terselesaikan, bisa beres dengan datang ke kubur minta tolong.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berikan judul tema khotbah pada siang hari ini, Yesus penolong yang setia. Mengapa saya berani katakan bahwa Yesus penolong yang setia? Pertama, hal yang pertama mengapa Yesus disebut penolong yang setia, karena Yesus Tuhan tidak pernah melupakan saya dan saudara. Siapa yang setuju dengan saya? Teman bisnismu, orang yang pernah engkau tolong, mungkin saudaramu, sahabatmu, yang pernah engkau berikan bantuan, mungkin bisa melupakan engkau ketika dia sudah berhasil. Ada yang pernah seperti itu, saudara? Engkau sudah tolong dia, engkau sudah berbuat baik sama dia, engkau sudah support dia demikian luar biasa. Tetapi berjalannya waktu ketika dia sudah berhasil, dia lupa sama saudara. Itu sifat manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lihat di Google, ada 3 jenis penyakit yang berkaitan dengan lupa. Yang pertama itu hilang ingatan atau amnesia. Itu ada beberapa ingatan memori yang tidak bisa diingat. Ya, itu amnesia. Kemudian keduanya itu demensia. Ini gejala. Saya kasih contoh, gejalanya begini. Saudara pakai kacamata. Kacamatanya ada di sini. Tapi saudara sepanjang hari cari itu kacamata. Di mana saya punya kacamata ya? Padahal ada di sini nih naruhnya. Itu gejala itu, demensia. Ada yang seperti itu di sini? Gejala itu. Gejala-gejala. Ya. Saudara lupa kacamatanya, padahal ada pegang di atas kepala sini. Bertengger di atas kepala. Pusing sana, pusing sini, cari di sini, ada di sini. Dan yang ketiga, itu Alzheimer. Nah, ini yang berbahaya. Ya, dia bisa kalau sudah lupa, dia sudah tidak tahu mau pulang kemana, tidak tahu. Ya, ketiga jenis penyakit ini lupa. Tetapi saudara tahu, dari ketiga jenis penyakit lupa ini, ada satu yang paling lebih berbahaya. Yaitu penyakit pura-pura lupa. Penyakit pura-pura lupa gak ada obat. Kalau 3 jenis tadi penyakit itu bisa masih ada diobatin. Ada obatnya. Bisa diterapi, minum obat. Tapi kalau penyakit pura-pura lupa saudara pergi apotik, tanya orang apotik, Dok, saya mau cari obat pura-pura lupa, apa ada obatnya enggak? Tidak ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak orang Kristen, orang percaya yang punya penyakit pura-pura lupa? Tuhan sudah pernah tolong, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah berikan dia jalan keluar waktu kemarin. Kalau hari ini dia dalam pergumulan berat, dia mulai berkata, Tuhan, kenapa kau tidak berkati saya? Kenapa kau tidak tolong saya? Ada banyak kita ya yang lupa pertolongan Tuhan di hari-hari sebelumnya. Yang lupa bahwa Tuhan sudah memberkati di hari-hari sebelumnya. Ketika kita mentok di satu kesulitan itu saja, kita sudah berkata, Tuhan Engkau sudah melupakan saya. Jangan pura-pura lupa saudara. Kalau saudara sudah menerima banyak sekali berkat-berkat dari Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang pura-pura lupa bahwa kita ini sudah menjadi orang-orang yang sudah diberkati, sudah ditolong oleh Tuhan sampai hari ini. Saudara, Yesus disebut penolong yang setia. Karena sifat dari Yesus satu, dia tidak pernah melupakan saya dan saudara. Waktu saya masih jauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa saya. Dia bawa saya kembali. Bahkan sampai hari ini, saya bisa melayani Tuhan.
Tuhan tetap ingat saya. Yesaya 49 ayat 15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Seorang ibu kandung bisa melupakan anaknya? Banyak kejadian televisi kita dengar. Anak kandungnya bisa dibawa, ditaruh di tempat sampah, di jalan, di mana saja, di pintu rumah orang. Tetapi firman Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya sampaikan kepada bangsa Yehuda, sekalipun seorang ibu bisa melupakan anak kandungnya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan pernah melupakan saya dan saudara. Jadi kalau kita hari ini mungkin saudara sementara menghadapi kesulitan, saudara sementara bergumul, saudara sementara menghadapi persoalan, ingat saja bahwa Tuhan sudah pernah tolong saudara. Ingat bahwa Tuhan sudah pernah berkati saudara. Tuhan sudah pernah berikan berkat-berkatnya bagi hidup saudara. Kalau hari ini engkau sementara dalam pergumulan, ingat bahwa Tuhan sudah pernah tolong saudara. Tuhan tidak akan pernah melupakan saya dan saudara. Sekali waktu saudara, ketika kami ibadah Paskah dalam pelayanan, sore harinya itu saya sementara cuci piring di belakang. Tiba-tiba ada seorang pria datang, saya tidak kenal orang itu, saya baru pertama kali lihat dia. Dia datang saudara, tanpa bicara ABC, dia datang, dia langsung bilang, ibu, kita mau kasih kita persembahan. Dia bilang gitu. Saya ini bingung, persembahan apa? Oh ibadah sudah selesai. Kita punya persembahan ibu, karena tadi kita tidak masuk gereja. Dia langsung kasih dia punya persembahannya ke tangan saya. Ketika dia mendekat, apa yang terjadi? Saya cium, baulah, keluarlah dari ininya dia, bau alkohol. Dan matanya sudah merah dalam hati saya. Mungkin sementara dia lagi asik-asik minum, mabuk begitu. Mungkin ada bisikan yang ngana tadi di gereja kan? Ngana teringat gereja jangan cuma mabuk-mabuk di sini toh? Mungkin dia langsung sadar, mungkin langsung datang dengan keadaan mabuknya, jalannya sudah miring-miring. Datang cuma ingat apa? Kasih persembahan. Dia kira kalau dia dalam keadaan seperti itu dia bawa persembahan dengan cara seperti Tuhan senang. Dia mau sogok Tuhan dengan kasih persembahan. Sekali lagi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sementara bertemu dengan masalahmu hari ini, ingatlah bahwa Tuhan sudah pernah tolong engkau di masa yang lalu. Kalau Tuhan sudah tolong di masa yang lalu, kalau Tuhan sudah tolong di kemarin hari, maka Tuhan juga harus bisa tolong engkau hari ini. Jangan kita lupa, saudara. Ya. Jangan pernah lupa kalau Tuhan tidak pernah melupakan saya dan saudara. Yang kedua, mengapa Yesus disebut penolong yang setia? Karena Yesus tahu apa yang saya dan saudara butuhkan. Saudara, berbicara tentang kebutuhan itu tidak selalu berbicara tentang materi. Tidak selalu berbicara tentang uang. Ya. Kesehatan saudara hari ini itu juga berkat dari Tuhan. Saudara yang seorang pekerja punya bos yang baik hati itu berkat dari Tuhan. Kalau seorang pengusaha punya karyawan yang jujur, yang loyal itu juga berkat dari Tuhan. Orang tua, anak-anakmu diberkati, pendidikannya diberkati, pergaulannya, anak-anakmu dalam pergaulan yang baik itu juga adalah bentuk berkat dari Tuhan. Ya, jangan selalu kita berkata bahwa Tuhan saya butuh uang,
Saya butuh uang terus Tuhan langsung kirimkan uang dari sorga. Tidak, bukan seperti itu. Tapi mungkin Tuhan pertemukan engkau dengan orang-orang yang bisa menolong engkau. Ya. Ketika engkau minta sesuatu, mungkin Tuhan tidak jawab seperti apa yang engkau minta. Tetapi dengan cara yang lain Tuhan memberkati hidupmu. Sebagai seorang pelayan, kami bisa melayani, pemain musik, singers WL bisa melayani, multimedia bisa melayani, Asher bisa melayani, itu juga berkat. Jadi jangan kita pernah hitung berkat Tuhan dari uang. Jangan kita hitung berkat Tuhan dari materi. Karena kalau kita mau hitung dari materi, dari uang, tidak seberapa nilainya dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Ketika murid-murid setelah kematian Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan murid-murid? Mereka berada dalam rumah, semua dalam keadaan tertutup, semua dalam keadaan terkunci. Karena apa? Mereka berada dalam keadaan ketakutan, takut ditangkap, takut dibunuh, takut dipenjarakan. Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit dan Yesus datang kepada murid-murid yang ada dalam rumah itu. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 di sana berkata bahwa apa yang Yesus katakan kepada murid-murid? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ini perkataan Yesus ketika Yesus bangkit kepada murid-muridnya. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bukan diberkatilah kamu dengan berlimpah, bukan. Tapi damai sejahtera bagi kamu. Saudara datang ke gereja saja butuh damai sejahtera. Ya, saudara mau melayani saja butuh damai sejahtera. Saudara harus bekerja butuh damai sejahtera. Dalam rumah tanggamu engkau butuh damai sejahtera, ibu-ibu. Menghadapi suami yang sifatnya keras, cuek. Bapak-bapak engkau harus menghadapi setiap hari istrimu yang mungkin cerewetnya minta ampun. Anak-anak mungkin yang kelakuannya bikin engkau elus dada. Engkau butuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan bagi pengusaha-pengusaha, melihat situasi ekonomi dunia saat ini, engkau butuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan saya mau katakan, damai sejahtera nilainya jauh lebih berharga daripada uang. Ketika ada damai sejahtera, engkau bisa memperoleh ketenangan sejati yang dari Tuhan. Dan ketika engkau tenang, maka sepanjang hari itu ketika engkau bangun tidur, berdoa, dan ada ketenangan, ada damai sejahtera yang dari Tuhan, maka engkau bisa melewati sepanjang hari itu dengan sukacita. Coba saudara, akan berbeda hari yang engkau jalani dengan ada damai sejahtera dan tanpa ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya. Persoalan yang kecil terasa akan berat kalau tidak ada damai sejahtera. Tetapi kalau ada damai sejahtera yang dari Tuhan, sekalipun persoalannya mungkin kelihatan besar, tetapi ada ketenangan di dalam batin. Yesus berkata kepada murid-murid, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Hari ini kalau ada di antara jemaat, mungkin engkau sementara duduk dan hatimu bergejolak, hatimu memikirkan urusanmu yang belum selesai, hatimu memikirkan masalahmu yang selesai. Terimalah damai sejahtera yang dari Tuhan saat ini. Terimalah damai sejahtera yang dari Roh Kudus saat ini, supaya engkau menjadi tenang. Ketika rumah tangga kita ada damai sejahtera. Ketika rumah tangga kita ada ketenangan. Ketika rumah tangga kita di sana tercipta kerukunan. Mazmur 133 berkata, Tuhan sendiri perintahkan berkatnya turun atas rumah tangga saya dan saudara. Di mana ada damai sejahtera, saudara? Damai sejahtera itu tidak datang dari luar, tetapi harus lahir dari hati kita. Kalau engkau sementara menghadapi persoalan, engkau berkata sama Tuhan, Tuhan berikan saya damai sejahtera.
Saya butuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya. Damai sejahtera itu sangat-sangat penting, saudara. Saya punya kesaksian ketika kami tahun lalu ada di kota Kendari. Kami membantu pelayanan di sana dan minggu pertama hari Sabtu kami tiba. Hari Minggu besoknya itu saya diminta sama Ibu Gembala untuk melayani. Walaupun dalam keadaan capek, lelah, masih rasa pusing-pusingnya, saya melayani. Dan setelah selesai firman Tuhan, persembahan, dan di dompet saya itu sisa uang 50.000 dari perjalanan kami. 50.000. Saya kasih 50.000 itu, saudara. Saya ingat banyak jemaat yang bersaksi ketika mereka memberi dalam kekurangan mereka, Tuhan kembali berkat dengan berlimpah-limpah. Saya beri itu persembahan. Selesai ibadah, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, sampai berjumpa hari Minggunya. Apa yang terjadi? Saya belum terima berkatnya. Hati saya mulai gelisah. Saya bilang, Tuhan, saya punya anak-anak, mereka masih butuh susu. Saya harus ambil uang dari mana, Tuhan? Ya, saya harus ambil uang dari mana untuk beli susu anak-anak saya? 1 minggu itu berjalan, itu hati saya begitu gelisah. Ya, begitu gelisah. Tetapi pada saat hari Sabtu kami doa puasa. Hari Sabtu doa puasa. Di situ saya berkata sama Tuhan begini, Tuhan, saya tidak mau terus berada dalam keadaan seperti ini hati saya. Ya, saya tidak mau keadaan hati saya seperti ini. Tuhan tolong saya, berikan saya damai sejahtera supaya saya bisa mempunyai respon hati yang benar. Supaya hati saya tidak terfokus kepada berkat Tuhan itu. Ya. Tidak terfokus kepada berkat. Dan mulai saat itu sudah saya nggak pikir lagi mau ada uang ke nggak ada uang, nggak apa-apa. Masuk minggu ketiga, saudara. Masuk minggu ketiga. Yang saya tidak doakan, Tuhan mulai kirim berkatnya. 1, 2, 3. Sampai saya bilang sama suami saya, luar biasa ya Tuhan, ketika saya tidak meminta, Tuhan sediakan. Dan bahkan apa yang saya tidak minta sama sekali sama Tuhan, Tuhan gerakan anak mantu dari ibu gembala saya. Dia bilang, kakak punya cicilan motor, nanti saya yang bayar tiap bulan. Saya tidak pernah ceritakan sama dia. Saya tidak pernah minta itu. Tetapi apa? Tuhan bisa gerakan hatinya untuk memberkati kami. Mulai dari minggu ketiga itu, saudara. Ketika saya mulai membereskan hati saya, meminta damai sejahtera yang dari Tuhan. Supaya apa? Saya bisa berdamai dengan keadaan itu. Saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Berkat itu mulai muncul. Jadi saudara, bukan karena Tuhan tidak mau memberkati kita, bukan. Tetapi Tuhan mau supaya respon hati kita lebih dulu benar. Amin. Tuhan mau kita punya respon hati yang benar dulu. Jangan ketika engkau mulai membantu pekerjaan Tuhan, ketika engkau mulai berkorban untuk pekerjaan Tuhan, engkau mulai memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan engkau merasa, Tuhan, saya sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, saya sudah memberi untuk Tuhan, sekarang waktunya Tuhan berkati saya. Bukan seperti itu. Bukan. Tapi Tuhan mau ketika kita sudah memberi, respon hati kita jangan tertuju kepada berkat Tuhan. Berkat itu datang, saudara, tanpa saya minta, dan sampai hari itu. Mulai dari hari itu sampai seterusnya. Sampai kami datang ke tempat ini, saudara. Ya, kami sangat diberkati dengan berlimpah-limpah lewat jemaat dan hamba Tuhan di sana. Itu mulai perbaiki, saudara.
perbaiki respon hatimu dulu. Kalau engkau belum bisa berdamai, berdamailah. Suami istri engkau berdamai. Dengan keluargamu, dengan saudaramu, dengan sahabatmu, dengan tetanggamu. Berdamai dulu. Terlebih berdamai dulu dengan Tuhan. Yang ketiga, mengapa Yesus dikatakan bahwa Dia adalah penolong yang setia? Karena Yesus tidak pernah melupakan janjinya. Siapa di sini yang pernah berjanji? Bapak-bapak pernah janji sama istrinya, aku akan mencintai, mengasihi, menerima engkau apa adanya. Menerima engkau apa adanya. Giliran istrinya cerewet, tiap hari cerewet terus, tiap hari ngomel terus. Padahal lupa dia. Menerima apa adanya ya apa adanya. Mau cerewet gak cerewet istrimu terima apa adanya. Ibu-ibu, aku terima engkau sebagai suamiku. Di saat susah maupun senang. Ada uang abangku sayang. Ada uang, tidak ada uang abang, goodbye. Tapi kalau di sini tidak ada. Saya tahu di sini adalah wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang takut Tuhan, wanita-wanita yang setia kepada Tuhan. Dan selamat Hari Kartini hari ini. Ya, tetap menjadi wanita-wanita yang kuat dalam Tuhan, amin. Tetap menjadi wanita penolong dalam keluarga. Yesus tidak pernah melupakan janjinya. Dulu dia berjanji, sekarang ditepati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, firman-Nya, janjinya, kuasanya, sifat kealahannya tidak pernah berubah. Bahkan bayang-bayang perubahan pun tidak ada sama Tuhan. Karena sifat Tuhan tidak berubah, maka kita sebagai jemaat, sebagai anak-anaknya juga harus memiliki sifat yang sama. Jangan kita berjanji kalau kita tidak bisa tepati. Ya, anak-anak muda, cowok-cowok yang ganteng-ganteng, jangan berjanji sama pacarmu. Sabar ya, kalau saya sudah berhasil, tenang. Pasti akan segera saya lamar kamu. Tapi setelah dia berhasil, dia di jabatannya naik, ketemu dengan yang lebih cantik, ketemu yang lebih pintar. Tapi kalau di sini pemuda-pemudanya luar biasa. Tidak ada yang seperti itu. Kita jangan mudah berjanji, saudara, kalau kita tidak mampu menepatinya. Kalau engkau sudah pernah berjanji setia dengan Tuhan, maka engkau harus buktikan itu bahwa engkau mau setia dengan Tuhan. Kalau engkau sudah berjanji bahwa engkau mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, ingat, engkau harus tepati janjimu. Karena sampai kapanpun engkau akan terus dituntut. Yakobus 1 ayat 17 berkata bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, berkat saya dan berkat saudara itu sudah Tuhan tentukan kapasitasnya. Ya, berkat untuk saya tidak akan Tuhan tukar dengan berkat untuk saudara. Sebaliknya juga demikian, berkat untuk saudara Tuhan tidak akan pernah tukar untuk saya. Itu sifatnya Tuhan. Kalau kita manusia masih bisa tukar. Oh Tuhan, dulu kan saya sudah janji, saya mau kasih sekian buat Tuhan. Tapi saya lagi butuh ya Tuhan, nanti dulu ya, nanti dulu.
Tidak demikian dengan Tuhan. Tidak ada bayangan karena pertukaran. Ya, kata firman Tuhan. Bayang-bayangnya pun tidak ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari ketiga hal ini, Yesus adalah penolong yang setia. Dia tidak pernah melupakan saya dan saudara. Dia tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Yesus tidak pernah ingkar janji. Ya. Apa yang keluar dari mulutnya, apa yang sudah difirmankan dari mulutnya, pasti akan dia genapi bagi saya dan saudara. Kalau mungkin kita menganggap bahwa Tuhan tidak tepatin janji, berarti ada yang salah dalam hidup saya dan saudara. Lantas bagaimana supaya kita bisa menikmati pertolongan yang dari Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita melihat pertolongan yang dari Tuhan? Yang pertama, dalam Mazmur pasal 115 ayat ke-9. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Yang pertama Mazmur berkata, hai Israel, dan saya percaya firman Tuhan yang sama untuk saya dan saudara pada pagi hari ini, siang hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Pertanyaannya, seberapa besar percayamu kepada Tuhan atau seberapa besar keraguan-raguanmu kepada Tuhan? Mana yang lebih dominan saudara? Percayamu atau ragu-ragumu atau bimbangmu? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih dominan? Karena firman Tuhan bilang begini, orang yang bimbang tidak akan memperoleh apa-apa. Orang yang ragu-ragu tidak akan memperoleh apa-apa, saudara. Jadi kalau hari ini saudara dalam posisi ragu-ragu, bimbang, jangan bermimpi engkau bisa melihat pertolongan yang dari Tuhan. Jadi pastikan dulu bahwa hatimu percaya sungguh kepada Tuhan. Engkau bisa berkata, engkau bisa memperkatakan firman Tuhan dalam Mazmur yang kedua, bagian kedua berkata bahwa dari manakah pertolonganku? Ya, kata Mazmur. Aku melayangkan mataku, dari manakah datangnya pertolonganku? Mazmur Daud berkata begini, pertolonganku datang dari tempat yang maha tinggi. Yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat pertolongan yang dari Tuhan. Perkatakan perkataan berkat atas hidupmu. Bapak-bapak perkatakan berkat untuk istrimu. Istri-istri, ibu-ibu perkatakan berkat untuk suamimu, untuk anak-anakmu, untuk usaha pekerjaanmu. Katakan perkataan berkat setiap hari, setiap waktu berkat, 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 berkat. Sekalipun kutuk yang akan datang, Tuhan rubah menjadi berkat. Karena apa? Karena mulutmu sudah memperkatakan perkataan berkat atas hidupmu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perkatakan itu terus ketika engkau menghadapi masa-masa sulit. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Sampai pertolongan itu engkau nikmati dalam hidup. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati pertolongan yang dari Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat pertolongan yang dari Tuhan. Dalam kesesakanmu, dalam kesulitanmu yang membuat engkau mungkin terpuruk hidupmu. Berseru kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tolong saya.
tolong saya Tuhan. Mazmur Daud berkata, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Sekali lagi, mungkin apa yang engkau minta kepada Tuhan, tidak Tuhan jawab seperti apa yang engkau minta. Tetapi Tuhan berikan engkau damai sejahtera dan kelegaan. Dan itu nilainya jauh lebih berharga. Berseru kepada nama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tolong suamiku. Tolong anak-anakku. Tolong usaha pekerjaanku Tuhan. Saya akhiri dengan kesaksian khotbah siang hari ini. Hari Selasa kemarin, dalam ibadah wanita, Ibu Ruth yang menyampaikan firman Tuhan, dia bersaksi bahwa bulan kemarin, tempat kosnya ketika dia sementara tidur malam, sekitar jam 3 subuh ada pencuri masuk dalam kamarnya. Ibu Ruth ini seorang diri dalam tempat kosnya. Dan pencuri itu masuk sekitar jam 3 subuh, lewat jendela. Setengah 4 subuh dia kaget. Dia lihat jendelanya sudah terbuka. Dia periksa barang-barang yang ada. Dan benar, ada tasnya, laptop, berkas-berkas yang penting, itu diambil. Waktu saya dengar itu, saudara, yang saya punya pikiran, Tuhan, sungguh Tuhan menolong, melindungi Ibu Ruth. Dia seorang diri di kamar kos. Dan Tuhan benar-benar memproteksi Ibu Ruth. Tidak diapa-apakan oleh pencuri ini. Yang diambil tasnya. Beberapa jam kemudian dia bangunkan tetangga sebelah. Di kamar sebelah dia kasih bangun, tolong. Dan hubungilah Intel ya. Kasih tahu, buat laporan. Dan jam 7, sekitar jam 7 dia ke kantor, absen. Sebelum dia ke kantor, ketika bertemu dengan Intel periksa ruangan itu. Dan betul dari jendela, Intel ini berkata sama Ibu Ruth, tenang Bu, tenang. Dan apa yang Ibu Ruth lakukan, dia berkata begini, tidak ada doa yang panjang-panjang. Tidak ada doa yang panjang-panjang. Dia berkata begini, Tuhan bantu saya. Tuhan bantu saya. Tuhan bantu saya. Kalimat yang begitu sederhana ini. Ketika dalam kesesakan, dia ucapkan Tuhan bantu saya. Setelah dia pulang absen, dia kembali ke kos 100 meter dari tempat kosnya. Dia lihat di pinggir jalan di atas pohon, tasnya itu digantung di pinggir jalan. Ketika dia suruh muter balik, orang yang nganter dia, ambil tasnya, bawa ke tempat kos dan diperiksalah tasnya. Apa yang terjadi saudara? Tidak ada satu barang pun yang hilang. Tidak ada satu barang pun yang diambil oleh pencuri ini. Saudara, mungkin ketika engkau dalam kesesakan yang tidak bisa orang lain tolong. Mungkin engkau merasa pada saat ini engkau merasa pergumulanmu terlalu berat dan tidak ada yang bisa berikan jalan keluar. Engkau hanya bisa berkata kepada Tuhan, tolong saya Tuhan. Tolong saya. Tolong saya Tuhan. Mungkin sebagai seorang ibu, engkau hanya bisa berdoa buat anak-anakmu, Tuhan, tolong anak saya. Tolong anak saya Tuhan. Ya, untuk pekerjaanmu, usahamu, engkau hanya bisa berkata, Tuhan, tolong saya. Dan saudara, dan kalau saudara berseru dalam masa kesesakan, firman Tuhan berkata, ada kelegaan yang dari Tuhan.
Ada pertolongan yang Tuhan nyatakan. Itu membuktikan lewat kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Ruth. Bahwa benar Tuhan kita adalah penolong yang setia. Penolong yang setia. Dia tidak pernah melupakan saya dan saudara. Dia tahu apa yang saya dan saudara butuhkan. Dan dia tidak pernah ingkar janji. Karena dia adalah setia adanya. Sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini ada beberapa banyak di antara saudara. Engkau yang hari ini sementara bergumul dengan persoalanmu. Engkau yang sementara bergumul mungkin dengan sakit penyakit keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu. Engkau hanya bisa berkata kepada Tuhan, tolong saya Tuhan. Karena pertolongan kita datang dari tempat yang maha tinggi. Saya undang pemain musik naik. Pertolongan saya dan saudara tidak datang dari orang lain. Pertolongan kita bukan datang dari bos, bukan datang dari orang-orang yang kita kenal, bukan. Tetapi pertolongan saya dan saudara datang dari tempat yang maha tinggi, dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus. Tetap percaya kepada Tuhan. Terus perkatakan firman Tuhan. Dan berseru kepada Tuhan dalam masa kesesakanmu. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus penolong yang setia. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Yang memberikan kami kekuatan untuk dapat menanggung apa yang harus kami tanggung. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.